Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi terbaru mengenai XRP. Jadi dalam perkembangan terbaru di dunia kripto, Ripple telah secara resmi mengintegrasikan stablecoin berbasis dolar Amerika Serikat yang dimiliki oleh Ripple, yaitu Ripple USD, teman-teman, ke dalam platform pembayaran lintas batas kelas enterprise. Jadi integrasi ini menandai langkah strategis yang memperluas utilitas Ripple USD dalam infrastruktur transaksi global milik Ripple sehingga meningkatkan efisiensi dan skalabilitas untuk pembayaran internasional. Jadi dengan jaringan Ripple yang mencakup lebih dari 90 pasar pembayaran di seluruh dunia, termasuk koneksi dengan bank, maka lembaga keuangan dan juga penyedia layanan pembayaran, integrasi ini memiliki potensi besar untuk mendorong adopsi lebih luas terhadap Ripple USD, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini, pada saat yang sama bursa kripto terkemuka di dunia yang bernama Kraken itu telah melisting Ripple USD dan ini menjadikannya lebih mudah diakses oleh pengguna institusi maupun retail. Jadi listing ini tidak hanya meningkatkan visibilitas Ripple USD tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekosistem stablecoin, teman-teman. Jadi Ripple menyatakan bahwa stablecoin itu harus dapat dipercaya, kemudian patuh pada regulasi, dan dibangun untuk kebutuhan keuangan yang ada di dunia nyata. Jadi Ripple USD ini akan menjadi standar baru. Hari ini live di Ripple Payment. Jadi Ripple USD mendukung pembayaran perusahaan, kemudian tokenisasi aset, dan juga aplikasi keuangan terdesentralisasi. Jadi kalau kita berbicara tentang Ripple USD, sejak diluncurkan pada Desember tahun 2024, stablecoin yang bernama Ripple USD telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Bahkan menurut data dari Artemis, ini kapitalisasi pasar Ripple USD melonjak hingga mencapai 200 juta US dollar pada bulan Maret 2025, teman-teman. Jadi stablecoin ini dirancang untuk mendukung pembayaran perusahaan, kemudian tokenisasi aset, serta aplikasi keuangan terdesentralisasi. Jadi peluncuran Ripple USD hadir di tengah meningkatnya minat terhadap stablecoin dengan pemimpin industri seperti CEO Binance yang bernama CZ membahas tentang kompetisi sehat yang sedang berkembang di pasar saat ini. Jadi para analis memprediksi bahwa seiring dengan semakin luasnya adopsi stablecoin, bank-bank tradisional itu juga akan mulai masuk ke ruang ini, yang pada akhirnya akan menambah dinamika ekosistem aset digital, teman-teman. Kemudian pertanyaannya, mengapa Ripple USD ini penting bagi ekosistem pembayaran lintas batas? Jadi Ripple USD adalah stablecoin yang didukung oleh dolar Amerika Serikat. Artinya nilainya dipatok pada mata uang fiat tersebut untuk memastikan stabilitas harga. Jadi stabilitas ini menjadikan Ripple USD sebuah alat yang ideal untuk transaksi lintas batas, terutama di era ketika volatilitas mata uang kripto lainnya kerap kali menjadi kendala utama dalam penggunaan sehari-hari. Jadi dengan integrasi ke dalam platform Ripple Payment, Ripple USD hari ini dapat digunakan untuk transfer dana
antar negara secara cepat dan murah serta aman, teman-teman. Kemudian salah satu tantangan terbesar dalam pembayaran lintas batas tradisional itu adalah biaya yang sangat tinggi dan juga waktu pemrosesan yang lama. Sistem SWIFT misalnya seringkali membutuhkan waktu beberapa hari untuk menyelesaikan transaksi internasional. Belum lagi biaya tambahan yang dikenakan oleh perantara. Di sisi lain, solusi blockchain seperti Ripple Payment menawarkan alternatif yang jauh lebih efisien, teman-teman. Jadi, Ripple USD sebagai bagian dari ekosistem ini memungkinkan pengguna untuk mentransfer nilai dengan kecepatan tinggi tanpa harus khawatir tentang fluktuasi harga atau resiko volatilitas, teman-teman. Nah, dengan adanya informasi positif ini, teman-teman, kita akan melihat bagaimana dampaknya terhadap pergerakan harga dari XRP, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini ternyata belum ada pergerakan signifikan, teman-teman. Ditambah kalau teman-teman hari ini membaca tentang dunia politik secara global, itu Donald Trump sedang melakukan perang tarif terhadap hampir semua negara, termasuk negara kita Indonesia juga kena tarif 30-an%. Dan itu kita lihat berdampak juga terhadap market kripto sehingga Bitcoin mengalami penurunan, bahkan hampir semua koin utama mengalami penurunan termasuk XRP, teman-teman. Jadi XRP kalau kita lihat hari ini diperdagangkan di angka 2,06 US dollar, mengalami koreksi sebesar 0,71%. Namun kita lihat XRP masih menempati peringkat keempat di coin market cap, teman-teman. Kemudian untuk total market capitalnya ada di angka 120,43 miliar US dollar dan volume 24 jamnya mengalami kenaikan sebesar 68,88%. Jadi dalam 24 jam terakhir terjadi transaksi sebesar 6,9 miliar US dollar, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP pada hari ini? Seperti biasa, saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan. Jadi, kalau teman-teman mau melakukan pembelian XRP, silakan lakukan Dior dan investigasi secara mandiri karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Jadi kita di sini akan menggunakan sebuah indikator sederhana yaitu MA50 dan MA200, teman-teman. Oke, teman-teman, kalau kita lihat di sini, kalau untuk di time frame D1 itu sudah pada tanggal 21 Agustus atau 20 Agustus sudah terjadi golden cross. Jadi trennya adalah tren kenaikan. Jadi yang sempat membeli XRP di harga 0,54 pada bulan Agustus tahun lalu, hari ini sedang menikmati floating profit yang luar biasa. Sekarang kita akan coba turun ke time frame H4. Jadi kalau ada yang mau melakukan pembelian XRP, saran saya tahan dulu, teman-teman, karena kita lihat di sini pada tanggal 30 Maret 2025 itu terjadi dead cross di mana MA50 memotong MA200, teman-teman, sehingga trennya masih tren penurunan. Jadi kalau ada yang bertanya kapan saat yang tepat untuk melakukan pembelian XRP, kita tunggu golden cross, kita tunggu MA50 memotong kembali MA200 ke atas. Jadi pada saat itu terjadi, pada saat golden cross terjadi, maka saat itu adalah saat yang tepat untuk kita mulai melakukan pembelian XRP. Oke, teman-teman, demikian update informasi kali ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.